Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti seminar ekonomi hari Senin tanggal 26 Januari 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya dimohon pemateri untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Acara keempat yaitu sambutan Ketua YPN Bapak Supanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ibu Haja Trisyiwaningsi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ketua STI YB Nusantara Profesor Dr. Haji Siswoyo Haryono MPD, Bapak selaku pembicara sekaligus juga Pak Budi Hermawan, selamat datang ya, serta sivitas dan akademik STI YB Nusantara, dan otomatis teman-teman dosen dan mahasiswa yang kita banggakan. Terima kasih kehadirannya untuk mengikuti acara seminar. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Profesis untuk menyampaikan materi seminar ini. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti akan prestis kampus kita, akan bagus ke depannya. Kita mohon doanya ya untuk itu semua. Nah, saya senang sekali ini melihat Anda karena kelihatannya ini wajah-wajah yang orang mau sukses. Kelihatan sekali dari sini itu ya. Auranya orang-orang mau sukses, semua mahasiswa STM mau sukses. Makanya saya lihat coba yang dari bekas kebanjiran dari Cililitan mana nih, kelompok dari kelas Jakarta mana? Tunjuk angkat tangan coba yang
di belakang kelas Jakarta. Jadi ada pesertanya 48 orang. Mungkin karena banjir di sana, jadi yang datang mungkin separuh ya. Betul nggak tuh banjir di sana? Udah dapat super mie belum? Oke, nanti kalau belum bisa bawa pulang dari sini. Yang kedua dari Cikarang mana? Cikarang ya. Bagaimana kuliah di Cikarang? Anda senang kuliah di sana? Alhamdulillah senang ya. Dosennya nggak pernah bolos kan? Atau mahasiswanya atau dosennya yang bolos ya? Yang dari kampus Kerawang. Anda harus bangga kuliah di STMN ya. Anda yakin ini salah satu jalan Anda untuk menempuh kehidupan Anda ke depan, dan pilihan Anda yang sudah Anda tentukan sehingga harus digunakan sebaik mungkin ya, dioptimalkan sebaik mungkin. Jadi bukan kampus yang akan menentukan masa depan Anda. Jadi masa depan Anda adalah Anda sendiri, kemauan Anda sendiri. Kampus kita adalah memfasilitasi ya, memfasilitasi yang baik. Oke, kalau begitu sudah cukup sebagai pengantar. Saya masuk sekarang ke materi saya, tolong ya. Enggak tahu apakah Anda punya bahan ini? Ada nggak? Oke, saya beri judul paradigma baru manajemen sumber daya manusia, ya, New Paradigm of Human Resource Management. Ya, nanti bagaimana prakteknya di lapangan nih Pak Budi Hermawan yang praktisi bagaimana mengelola karyawan, mengelola pegawai atau SDM. Baik, untuk itu kita mulai dari slide pertama. Ya, ini ada peringatan untuk di silent ya, digetar aja, vibrate. Tapi getarnya jangan sampai 7 skala Richter ya. Nanti kayak di Kebumen masjidnya roboh kan, digetar kecil aja ya, jangan suara. Nah, kita mulai dari slide ini teman-teman semua ya. Konsep dasar ya, filosofi dasar dari manajemen sumber daya manusia. Sejarahnya ya, sebelum diberi nama Human Resource Management, dulu namanya Personnel Management atau manajemen personalia. Baru tahun 50-an lah ya, 60 gitu, 70 mulai pakai merata di seluruh dunia pakai istilah Human Resource Management. Tadinya Personnel Management. Yang memulai adalah SHRM ya, Society for Human Resource Management. Jadi masyarakat sumber daya manusia di Amerika ya, Society for Human Resource Management itu merubah istilah manajemen personalia menjadi manajemen sumber daya manusia. Kenapa begitu? Karena kalau manajemen person itu seolah-olah mengelola orangnya, ya, orang itu seolah fisiknya, gitu. Ya, orang itu fisiknya. Nah, kalau begitu, kalau orang itu fisik, berarti dianggap orang itu seperti alat produksi, gitu. Seperti mesin, jadi sepihak ya, organisasi atau perusahaan menggunakan orang untuk dikaryakan sebagaimana kita memahamkan mesin gitu. Sehingga manusia dianggap mesin, dianggap alat produksi dari sisi perusahaan. Perusahaan tidak melihat dari sisi manusianya, dari sisi orang. Itu awalnya. Nah, begitu ada kesadaran bahwa orang ini bekerja itu
bukan dia saja sebagai seseorang bekerja gitu. Tapi yang melingkupi dia itu banyak gitu. Ada anaknya, ada istri, ada lingkungan sosialnya gitu. Ya, ada kebutuhan dia sendiri yang non fisik, kebutuhan yang selain gaji. Ada itu apa? Work satisfaction atau kepuasan kerja. Nah, karyawan. Karena apa? Pengalaman saya sejak tahun 99 saya di HR sampai sekarang, permasalahan keluarga karyawan itu juga bisa berpengaruh pada permasalahan dia bekerja. Kadang-kadang pada saat bekerja itu orang ataupun karyawan butuh untuk curhat. Biasanya kalau yang curhatnya ke temannya itu kadang-kadang malu, apalagi menyangkut hutang ya. Kalau menyangkut hutang dan sebagainya, ataupun mungkin saya pernah nangani coaching apa, permasalahan dia cekcok dengan suaminya. Dia mau cerita sama temannya, dia terpaksa butuh curhat. Biasanya kerjanya bagus dan sebagainya, dia beberapa bulan kok kerjanya jelek, sering nggak masuk dan sebagainya. Dan pada saat itu ternyata apa? Dia mau curhat temannya nggak bisa, malu, curhat ke pimpinannya malah takut dimarahin, sehingga departemen HR ini tadi yang fungsinya. Kalau dulu di sekolah itu namanya BP ya. Ya itulah. Kita harus bisa pada saat kita sebagai orang HR itu harus bisa menjadi pendengar yang baik. Makanya kalau orang yang nggak bisa menerima katakanlah omongan orang lain, pembicaraan orang lain, jangan kerja di HR. Harus menjadi pendengar yang baik. Orang yang marah mau di PHK biasanya marah kan? Panggil marah. Triknya gimana? Saya biarkan aja. Ngomong apa aja, marah apa aja, silakan aja. Saya biarkan sampai puncak-puncaknya. Setelah sudah puncaknya, saya sampaikan sudah. Setelah itu ini loh. Saya gampang teori saya. Semoga nggak ada karyawan saya ya nanti. Kalau karyawan saya itu marah terhadap apa mau di PHK itu, saya pernah didatangin yang di daerah Walahar. Saya pernah didatangi preman 3 desa, Sumur Kondang, Lari, Duren. Saya pernah didatangi kepala desa 3 desa, Sumur Kondang, Sumur Kondang, Walahar sama Duren. Datang itu gara-gara rekrutmen. Ya, Lurah Halim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ardiansa Ramadan dari YPN Karawang. Ardiansa Ramadan. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan nih Pak mengenai HR ya Pak. Kan ini biasanya tuh para pegawai yang baru masuk itu kerjanya pada awalnya tuh sangat semangat sekali gitu Pak. Tapi dengan beriringnya waktu banyak pegawai yang merasakan kejenuhan gitu saat bekerja gitu Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi hal jenuh tersebut agar karyawan itu bisa selalu bersemangat seperti saat pertama karyawan tersebut masuk bekerja gitu Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Boleh? Masih ada satu lagi. Pertanyaan berikutnya gini Pak. Ada suatu perusahaan tersebut berada di lingkungan masyarakat, tetapi masyarakat sekitar itu kurang memiliki skill dalam dunia industri atau bekerja. Tetapi masyarakat tersebut dengan nama Karang Taruna ingin bekerja pada perusahaan tersebut, padahal sumber daya manusia itu tidak memenuhi persyaratan dari perusahaan itu Pak. Kira-kira bagaimana tindakan perusahaan tersebut mengatasi masyarakat yang berada di sekitarnya? Ada aku masukkan lagi boleh? Satu lagi? Ya. Oh, masukkan. Ini bukan pertanyaan ya? Ya. Oke. Ini kan mengenai tentang dunia kerja ya Pak ya? Ya. Saya pernah melihat atau searching di internet bahwa pengusaha di Indonesia itu kurang dari 2%. Betul kan? Sisanya berarti karyawan dong ya kan? Itu artinya dengan lowongan pekerjaan yang sangat sedikit, tapi yang membutuhkan pekerjaan itu sangat banyak.
bagaimana pada berikutnya YPAN yang memenuhi kompetensinya dan mudah-mudahan bisa bergabung di perusahaan Pak Budi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Lahir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon peserta untuk duduk belum bubar karena pembacaan doa terlebih dahulu.